Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acara Disyalusi dengan NPM 2417051069 dari kelas Ilmu Komputer A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses pembuatan soal serta penjelasan jawaban dari soal yang saya buat untuk mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata dengan materi NFA to DFA. Oke. Jadi di sini saya sudah membuat soal. Diberikan sebuah NFA dengan state Q0, Q1, Q2, alfabet 0 dan 1, transisi Q0, 0, Q0, Q1, Q01, Q0, Q1, 1, Q2, Q2, 0, Q2. Terus start state-nya yaitu Q0 dan final state-nya yaitu Q2. Nah, untuk pertanyaannya, jika NFA tersebut dikonversi ke DFA menggunakan metode subset construction, berapa jumlah state yang mungkin terbentuk pada DFA hasil konversi? Di sini sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu saya membuat 4 pilihan jawaban dan juga sudah saya acak urutannya. Yang pertama ada 3 state, 4 state, 5 state, dan juga 8 state. Nah, di sini saya mendapatkan soal NFA to DFA ini dari materi yang ada di silabus ini, Introduction to Automata Theory, di chapter 2 subbab NFA. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan dahulu NFA dan juga DFA. DFA dulu. Jadi NFA ini dari satu state dengan satu input dan bisa berpindah ke lebih dari satu state sekaligus. Lalu NFA ini mempunyai kemungkinan nggak ada transisi atau kosong, dan juga lebih fleksibel dan ringkas. Lalu untuk DFA ini setiap state dengan satu input harus punya transisi yang pasti ke tepat satu state, dan juga nggak boleh ada ambigu. Nah, terkadang jumlah state di DFA ini lebih banyak setelah konversi dari NFA. Nah, kenapa kita butuh konversi dari NFA ke DFA? Karena sifatnya berbeda. Jadi untuk membuat DFA dan juga NFA kita butuh metode konversi. Jadi metode subset construction ini digunakan untuk mengubah NFA jadi DFA. Jadi prinsipnya itu setiap state baru di DFA itu merupakan sebuah subset dari state NFA. Kalau NFA punya n state, maka jumlah subset dan juga jumlah state maksimum DFA ini adalah 2 pangkat n. Kenapa 2 pangkat n? Karena setiap state NFA ini bisa dipilih atau juga nggak dipilih dari sebuah subset. Contohnya, dari 3 state nih ada Q0, Q1, dan juga Q2. Nah, semua subset yang mungkin itu kan ada himpunan kosong, Q0, Q1, Q0 dan Q1, Q0 dan juga Q2, Q1 dan juga Q2, Q0, Q1 dan juga Q2. Jadi, dalam kasus soal yang barusan saya jelaskan ini, DFA mempunyai 8 state dari 2 pangkat 3 itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kenapa sebelumnya ini kunci jawabannya ini adalah 8 state. Nah, kenapa 8 state ini benar? Karena jumlah state di DFA ini ditentukan oleh semua kombinasi subset state NFA. Nah, jadi dengan 3 state di NFA, jumlah kombinasi subsetnya itu 8. Dan juga ini udah sesuai ya dengan teori subset construction yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi itulah mengapa jawaban 8 state ini benar. Nah sekarang penjelasan untuk jawaban yang salah. Kenapa jawaban yang 3 state ini salah? Jadi jawaban ini salah karena jawaban ini sering muncul kalau misalkan kita cuma menghitung jumlah state NFA asli. Jadi NFA asli atau sebelum dikonversi. Maaf, saya belum menambahkan 1 poin. Lalu yang kedua, memang benar kalau misalkan di soal yang saya buat ini punya 3 state, Q0, Q1, dan juga Q2, tapi ini bukan jawabannya sebenarnya karena belum dikonversi.
Nah, karena DFA ini setiap state mewakili kombinasi state NFA, maka jumlahnya bisa lebih banyak daripada jumlah state awal. Jadi 3 itu cuman jumlah state NFA-nya, bukan jumlah dari hasil konversi DFA. Oke, jadi itulah mengapa jawaban 3 state ini salah. Oke, selanjutnya kenapa jawaban yang 4 state ini salah? Jadi jawaban yang 4 state ini salah karena itu cuman menghitung sebagian dari kemungkinan dari subset state NFA. Jadi emang benar kalau dalam kasus tertentu hasil konversi NFA bisa menghasilkan DFA dengan 4 state yang kepake. Tapi soal yang saya buat ini secara eksplisit menanyakan jumlah maksimalnya. Jumlah maksimal state yang terbentuk. Nah, sehingga semua kemungkinan subset harus diperhitungkan. Karena NFA memiliki 3 state, maka jumlah kemungkinannya adalah 2/3, yaitu 8, bukan 4. Itulah jawaban mengapa 4 state ini salah. Lalu selanjutnya, jawaban kenapa 5 state ini salah. Nah, biasanya pilihan 5 ini muncul dari kesalahpahaman antara jumlah maksimal state yang mungkin dengan jumlah state yang benar-benar digunakan. Jadi, dalam implementasi nyatanya, benar kalau misalkan nggak semua subset itu selalu muncul. Misalnya ada beberapa subset yang kosong gitu, atau nggak kejangkau dari start state-nya, jadi nggak dipakai. Nah, karena itulah kadang DFA hasil konversi dari sebuah NFA 3 state ini hanya memunculkan 5 state saat digambarkan. Tetapi soal yang saya buat ini kan bertanya tentang jumlah maksimal state yang mungkin terbentuk. Jumlah maksimal state yang mungkin terbentuk, bukan jumlah yang dipakai dalam praktek. Jadi meskipun 5 ini bisa aja benar kalau misalkan kita menggambar kasus spesifik, tetapi itu bukan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang saya buat. Nah, jadi itulah penjelasan dari keempat jawaban dari soal yang saya buat. Oke. Nanti link video ini akan saya masukkan ke kunci jawaban ini. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.